Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat di TPI Benowo yang saya kasihi. Ya, kembali kita boleh bertemu dalam ibadah online. Sekalipun saya tidak dapat melihat Bapak Ibu sekalian ya, tapi saya berharap kita semua boleh dalam keadaan yang baik, sehat ya, karena Tuhan yang boleh senantiasa memelihara kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita kembali mau mendengarkan, belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bahwa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami boleh bertemu kembali dalam ibadah online di TPI Benowo, ya Tuhan. Tuhan berkati kami, urapi kami, agar kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, dan kiranya Roh Kudus yang boleh memberikan kami hati dan pikiran yang siap untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian, ya. Senang sekali bisa berjumpa, ya. Meskipun ibadah online, tapi tidak mengurungkan niat kita untuk kita boleh belajar bersama-sama, ya Bapak Ibu ya. Malam hari ini kita mau belajar satu tema yang cukup menarik. Ya, kita mau berbicara tentang skala prioritas kita. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama membuka bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Matius pasalnya yang ke-6, sekali lagi, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-24. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi lengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga lengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, itu juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, amin untuk firman Tuhan yang boleh kita baca dan juga boleh kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, ya, saldo tabungan yang banyak, rumah yang besar dan nyaman, ya, mobil yang bagus, ya, yang besar yang bisa cukup untuk memuat seluruh keluarga misalkan, barang-barang branded, ya, investasi yang banyak, handphone yang canggih, yang terkini gitu ya, dan hal-hal mewah lainnya. Siapa yang nggak mau? Coba. Ya, tidak dapat dipungkiri memang bahwa semua yang tadi disebutkan memang menarik, ya, dan menarik untuk kita miliki. Nah, memang Bapak Ibu, kebutuhan akan materi akan selalu menjadi hal yang menarik bagi manusia, bagi kita semua juga tentunya ya. Apalagi hari-hari ini ekonomi sedang kacau balau ya. Kita ada dalam masa PPKM terus diperpanjang gitu ya. Nah, sejak masa pandemi menghantam kehidupan manusia, membuat banyak hal menjadi terseok-seok. Ya, bahkan untuk kebutuhan harian saja seperti makan dan minum itu sangat sulit bagi beberapa golongan tertentu. Nah, oleh sebab itu tidak heran jika kita melihat banyak orang yang selalu berusaha untuk dapat mencukupkan diri mereka akan kebutuhan material,
ya, bahkan mencari yang lebih untuk menjamin masa depan mereka. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini perenungan kita, Tuhan Yesus dalam teks yang tadi kita baca, itu sedang berbicara tentang harta. Ya, harta akan selalu menjadi hal yang sensitif untuk dibahas, apalagi jika itu dikontraskan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini ya bukan bermaksud untuk mengajarkan orang Kristen tidak boleh kaya, tidak boleh bekerja dan lain-lain. Jauh daripada hal-hal itu, Tuhan dalam khotbahnya, ini khotbahnya Tuhan Yesus ya Bapak Ibu ya, yang saya khotbahkan kembali gitu ya. Tuhan Yesus dalam khotbahnya mengajak untuk melihat lebih jauh lagi akan esensi dari harta itu sendiri. Dalam ayat yang ke-19 sampai 21, kalau kita melihat, ya, kita baca deh sekali lagi ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dalam ayat yang ke-19 sampai 21 yang tadi kita baca, Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya, sekali lagi ketika kita berbicara soal harta dalam perspektif firman Tuhan, hal ini akan selalu menjadi hal yang sensitif. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Nah, karena biasanya kita hanya berpikir harta itu semata-mata soal uang. Namun kita mau belajar lebih jauh lagi tentang arti, esensi dari harta itu sendiri. Ya, Tuhan Yesus senantiasa berkata kepada siapapun soal syarat untuk mengikut Dia. Tuhan Yesus selalu berbicara seperti ini, Bapak Ibu ya. Jualah segala milikmu sebelum mengikut Aku. Nah, tentunya kalimat ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang kaya saja, tetapi ini juga ditujukan kepada murid-muridnya yang mohon maaf notabene mereka orang-orang yang tidak mampu, Bapak Ibu. Ya, itu ngapain? Mau jual apa kalau nggak punya apa-apa gitu ya. Oleh sebab itu berbicara tentang harta itu berarti bukan semata-mata berbicara tentang masalah uang, ya, tetapi apa yang menjadi prioritas, ya, yang menjadi utama dalam kehidupan mereka. Itulah yang menjadi penekanan dari harta, ya, dalam konteks pengajaran ini, ya. Lalu apa maksud pengajaran dari teks yang kita baca ini? Bapak Ibu, ayat yang ke-19 sampai 21 yang tadi kita sudah baca mau mengajarkan kita mengenai kemurnian hati kita di dalam mengikut Tuhan Yesus. Di sini Tuhan mengkontraskan antara harta duniawi dengan harta surgawi, di mana memang kedua hal ini memiliki perbedaan, memiliki kontras yang sangat jelas, ya. Ayat 19 dan 20 menggambarkan sifat dari kedua harta tersebut, ya. Harta duniawi adalah harta yang fana, sedangkan harta surgawi adalah harta yang memiliki nilai kekekalan. Dari sini sebenarnya kita sudah tahu mengenai harta apa yang seharusnya kita kejar, ya. Tentunya harta surgawi, bukan harta duniawi gitu ya. Nah, harta surgawi adalah sesuatu yang perlu kita kejar dan kita miliki. Ya, tentunya harta surgawi ini tidak berbicara tentang kenikmatan yang ditawarkan oleh harta duniawi, ya. Namun mau berbicara tentang persekutuan yang penuh, persekutuan yang kaya dengan Tuhan, senantiasa menikmati akan kehadiran Tuhan, ya. Sebuah kesenangan yang kekal yang tentunya tidak bisa pudar, ya. Harta duniawi bisa pudar, tapi harta surgawi tidak. Dia punya nilai kekekalan, ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui harta apa yang sedang kita kejar saat ini? Jawabannya ada di dalam hati kita sendiri, gitu ya. Nah, jawabannya adalah apa yang saat ini sedang menjadi prioritas kita. Sangat mudah untuk kita mengatakan, ya,
Saya pasti memprioritaskan Tuhan, nggak mungkin saya nggak prioritaskan Tuhan, gitu ya. Nah, namun ini akan menjadi satu hal yang sangat tidak masuk akal jika di dalam hati kita masih berpikir tentang uang, 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 dan uang. Bukan Tuhan yang ada dalam hati kita. Nah, inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam ayatnya yang ke-21. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hati di sini bukan soal keinginan secara emosi, bukan berbicara tentang emosional, tapi lebih tepat diartikan, ya ditafsirkan sebagai pusat kehidupan manusia. Kalau uang sudah jadi pusatnya, maka seluruh kehidupan kita akan disetir ya oleh uang gitu ya. Jadi harus ada Tuhan yang bertata karena Dia sebagai pusat hidup kita. Lalu apakah berarti sekali lagi kita nggak boleh bekerja, nggak boleh kaya, nggak boleh nabung? Ya, tentunya tidak. Karena kalau iya itu berarti ada kontradiksi dalam firman Tuhan. Tentunya kita ingat Rasul Paulus ya dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dia berkata ya, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, jadi ya tetap boleh bekerja, boleh menabung dan lain-lain. Nah, lalu apa yang Tuhan maksudkan? Ya, jadi yang Tuhan Yesus maksudkan dalam bagian ini adalah bahwa di tengah segala usaha pekerjaan kita, jangan lupa akan prioritas kita. Tetap harta surgawi yang harus menjadi pusat, yang harus menjadi prioritas. Ya, harta duniawi harus senantiasa ditempatkan sebagai hamba atau alat. Ya, karena kalau tidak, ia akan melonjak menjadi tuan atas hidup kita, menyetir kehidupan kita. Jangan sampai keduniawian memenuhi pikiran dan hati kita, sehingga pada akhirnya kita melupakan hal yang kekal atau harta surgawi itu. Nah, untuk itu, dalam ayatnya yang ke-22 sampai 23, kita baca kembali supaya kita ingat ya, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayatnya yang ke-22 sampai 23, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di sini Tuhan mengajak kita untuk kita boleh bersama-sama mengubah pola pikir kita. Hal ini penting untuk kita lakukan karena kalau tidak, kita akan jatuh dalam kekeliruan. Ya. Mata adalah pelita tubuh, artinya adalah bagaimana cara kita dalam menilai sesuatu. Ya, nah kalau mata kita tidak diterangi oleh firman Tuhan, maka kita akan salah, terus keliru dalam mempraktekkan tentang masalah harta yang sebelumnya sudah kita bicarakan gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita baca dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 25 sampai 32 secara khusus ya tentang hal kekhawatiran, di sini Tuhan mengingatkan kita bahwa kebutuhan material seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan harta lainnya itu adalah penunjang kehidupan, bukan yang utama, bukan prioritas hidup. Ya. Yang lebih penting untuk kita perhatikan dan yang menjadi kepentingan utama kita adalah kasih karunia serta kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu Tuhan Yesus mengajak kita untuk kita terus menghargai dan menilai keberhargaan hidup berdasarkan kasih dan kemurahannya, bukan berdasarkan apa yang kita perlukan atau hal-hal prestisius yang membuat kita berbangga diri. Ya. Ayat yang ke-24 menjadi konklusi yang sangat penting dalam menutup perikop ini gitu ya. Sekali lagi saya bacakan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon.
Bapak Ibu, ayat yang ke-24 ya, ayat ini mengajak serta menuntut kita untuk kita membuat komitmen mutlak hanya kepada Tuhan. Karena dengan menempatkan Tuhan atau Allah sebagai prioritas utama dalam hidup kita, harta surgawi, ya, dengan menempatkan harta surgawi yang harus dikejar dan mempercayakan Tuhan secara sungguh-sungguh, kita pun diajar untuk memusatkan hidup kita ke dalam pemeliharaan Tuhan, ya. Karena kalau kita tidak menempatkan Tuhan, sekali lagi hati kita dipenuhi oleh harta surgawi sehingga yang kita kejar, sehingga menjadi pusat hidup kita adalah harta surga, harta duniawi, ya. Memprioritaskan hal-hal yang lain selain Tuhan. Namun, jika kita berkomitmen, ya, menempatkan Tuhan sebagai prioritas dalam hati kita, maka hidup kita pun akan digerakkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan pada akhirnya kita akan terus menyandarkan diri kita ke dalam pemeliharaan Tuhan yang sungguh. Di sini Tuhan Yesus menggambarkan hal ini dengan kehidupan seorang budak, ya Bapak Ibu ya. Budak itu harus melayani tuannya secara eksklusif, tidak bisa melayani tuan yang berbeda. Demikian pula dengan kita, ya. Sekali lagi, kita tidak bisa mengaku jika kita telah memprioritaskan Tuhan, tapi ya hati kita ini masih melekat pada mamon, ya. Orang-orang yang masih mengabdi kepada dua hal ini akan terlihat ya ketika datang godaan keuntungan maupun himpitan ekonomi, maka secara otomatis Tuhan akan dikesampingkan. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita merefleksikan diri kita. Jika orang-orang dunia memandang harta duniawi sebagai standar hidup tertinggi, wah saya punya mobil ini, kamu punya apa? Gitu ya. Jika orang-orang duniawi memandang sebuah hal yang prestis sebagai sesuatu yang membanggakan hidup mereka, lalu bagaimana cara kita menilai keberhargaan hidup orang percaya? Itu terletak dalam gaya hidupnya, yaitu gaya hidup yang memprioritaskan. Ya, kiranya Tuhan menolong kita supaya kita sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, walaupun ada kesulitan, kesesakan, ya, yang hari-hari ini kita lalui, tapi kiranya Tuhan yang selalu berkenan untuk memelihara kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati dan meneguhkan kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada malam hari ini. Satu hal yang sulit untuk kami boleh lakukan dalam hidup kami, tapi kami percaya Roh Kudus yang boleh senantiasa membantu kami, mengubah cara hidup kami, mengubah cara pandang kami, mengubah segala hal yang ada dalam hidup kami. Segala hal yang jahat, kiranya kami boleh mau diajar, dibentuk oleh Tuhan, untuk itu dibuang, lalu memasukkan segala hal yang baik dalam hidup kami. Terutama untuk menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama. Kiranya kami boleh dikuatkan, untuk kami boleh melakukan kebenaran yang boleh kami dengar ini, ya Tuhan. Sehingga hidup kami sekarang ini tidak lagi memprioritaskan hal-hal yang lain, tapi kami mau hanya memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sekali lagi kami menyerahkan semua yang ada dalam diri kami. Kami berdoa juga untuk jemaat TPI Benowo, biar Tuhan yang kiranya boleh senantiasa memelihara kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menutup kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar dan juga ibadah kami pada malam hari ini. Biar kiranya pemeliharaan yang daripada Tuhan boleh senantiasa menyertai kami, membimbing kami, sampai nanti boleh Tuhan datang kedua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan ucapan syukur kami, tak di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat malam, Jemaat TPI Mendewo. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita. Amin.
Sampai bertemu dalam ibadah kita selanjutnya.